Episode 2. Benua Doki. Bulan seperti lempengan perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di atas rumput dan di mulutnya ada seutas rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan rasa pahit menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangan putihnya dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Aish, memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya. Dia tampak linglung. Sudah 15 tahun, ya. Suara lembut yang tiba-tiba keluar dari remaja muda itu tanpa peringatan apapun. Dalam benak Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua yang disebut bumi. Adapun misteri yang tidak bisa dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan-lahan menyadari, dia melewati sisi lain. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan mulai memahami sedikit demi sedikit benua ini. Benua ini disebut benua Doki. Di benua itu, tidak ada banyak kisah tentang pengguna sihir dan efeknya, melainkan Doki adalah bintang utamanya. Di sebidang besar tanah ini, pelatihan Doki telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih melampaui generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki hingga ke puncak. Doki dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan oleh karena itu, Doki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Doki terus meningkat, begitu pula jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di benua Doki dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lagi menjadi peringkat pemula, menengah, dan tinggi. Teknik Doki yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda nantinya. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik peringkat menengah kelas Xuan, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang berlatih teknik peringkat tinggi kelas Huang. Di benua Doki, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik peringkat tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan master tempur kelas Huang. Berikutnya adalah level teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertempur, orang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Doji 1. Doji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Doki dan di tanah Doki, Doji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Doji berbeda. Hampir setiap orang memulai dengan kelas Huang Doji. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan kontrol lebih lanjut, Anda harus bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Doki. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang sebelumnya ditinggalkan orang lain, atau mereka yang memiliki keterampilan Doji yang sesuai. Untuk orang-orang ini, level pertarungan mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dengan mengandalkan 3 aspek ini, Anda bisa menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Secara keseluruhan, jika Anda berhasil mempelajari teknik Doki tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Doki tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Yang terbuka untuk umum adalah teknik kelas Huang normal. Untuk klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik level tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan, Lion Wind Trike. Itu adalah teknik peringkat medium kelas Xuan gaya angin. Di atas kelas Xuan adalah kelas Di,
tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu tidak muncul sekalipun. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, orang biasa yang mencoba mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatukan jiwa mereka dengan hewan liar dan menjadi barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas tinggi yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, pasti ada kasus sosok tak bernama yang, secara kebetulan, terjadi karena keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin, ada orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di negeri Doki, ada satu kalimat terkenal, jika Anda terjebak dalam selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah di benua ini, tidak banyak cerita tentang orang yang menjadi kuat secara kebetulan. Akibatnya, setiap hari, ada banyak sekali orang yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Untuk mengakses lemari besi teknik rahasia Doki, Anda setidaknya harus menjadi doze penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, rasanya begitu jauh. Pu Xiaoyan memuntahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah maniak. Dia menghadap ke langit dan berteriak, "Sialan. Bagaimana saya bisa dimainkan untuk orang bodoh seperti ini?" Petik 2. Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan sepertinya berjalan paralel dengan hidupnya, tidak pernah berpotongan dengannya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena rangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Harus diketahui bahwa di benua Doki, semangat Anda ditentukan sejak lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, itu akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk orang biasa, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang mewah. Untuk orang biasa seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih Do Ziqi-nya, godaan untuk bisa naik ke ketenaran akan menjadi tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih besar dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak sekuat tenaga untuk beberapa saat, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli seberapa marah dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan getir menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Daya serap Do Ziqi-nya juga sangat cepat. Itu lebih cepat dari petarung terkuat beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Do Ziqi yang dia serap tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya terpukul dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya juga ada beberapa tanda. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan almarhum ibunya kepadanya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 tahun dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih memakainya.
Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiao Yan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin itu dan berkata dengan getir, beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya. Menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, ayah, mengapa kamu datang? Meskipun Dou Ziqinya hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan Dou Ze bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Saat memikirkan ibunya, dia tiba-tiba merasakan gangguan dari hutan. Yan R3. Ini sudah sangat larut. Kenapa kamu masih di sini? Dari dalam gugusan pohon, setelah beberapa saat hening, sebuah suara lembut terdengar. Pepohonan bergetar sedikit dan seorang pria paruh baya melompat keluar dengan wajah tersenyum lebar. Matanya terpaku pada putranya di bawah sinar bulan. Pria paruh baya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkan itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, seorang bintang 5 Dousi, Xiao Zhan. Ayah, kenapa kamu belum kembali untuk beristirahat? Menghadapi pria paruh baya itu, senyum Xiao Yan menebal. Meskipun dia memiliki ingatan lain, ketika dia lahir, orang di depannya memperlakukannya dengan cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi malah tumbuh. Ini menusuk hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan Er, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi sore ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai dengan harapan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah lembut Xiao Yan, Xiao Zhan menghela nafas. Mereka berdua terdiam beberapa saat, sebelum Xiao Zhan berkata, Yan Er, kamu sekarang 15 tahun, bukan? Ya, ayah. Hanya 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara kedewasaan, kata Xiao Zhan. Ya, ayah. Tinggal 1 tahun lagi. Tinju Xiao Yan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa arti upacara kedewasaan. Setelah upacara selesai, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria mencari teknik doki. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Dou Ze pada usia 25 tahun, klan itu akan menyerang mereka. Maaf, Yan Er. Jika Anda tidak mencapai tahap Dou Ziki 7 tahun depan, saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Anda, tidak peduli seberapa besar keinginan saya. Di klan ini, saya bukan satu-satunya pembuat keputusan. Ada juga para kakek tua menungguku untuk membuat kesalahan. Melihat Xiao Yan yang damai, Xiao Zhan bersuara dengan rasa bersalah. Ayah, saya akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap ke-7 Dou Ziki. Xiao Yan meyakinkan ayahnya. 4 tahap dalam 1 tahun. Jika itu adalah aku dari sebelumnya, mungkin itu mungkin, tapi sekarang, aku mungkin tidak memiliki banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri pahit tentang hal itu. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiao Yan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Dou Ziki dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, berkata, ini sudah cukup larut, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan kedatangan tamu dan kamu tidak boleh melewatkan upacaranya. Petik 2. Tamu. WHO. Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan tahu besok. Xiao Zhan mengedipkan mata pada Xiao Yan yang gelisah, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Saya akan bekerja sangat keras. Xiao Yan mengusap cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan menyala. Berkedip,
Xiaoyan menyadari itu bukan manusia. Janganlah lupa tinggalkan jejak, like, komentar dan subrek.